Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Mukarram As-Satiza rahimahullahu ta'ala. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa merasakan segarnya diri kita, segarnya kehidupan di dunia ini. Maka fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimah, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudulkan Manfaat Mempelajari Ilmu Kalam. Sebelum kita langsung masuk ke manfaatnya, kita harus tahu what is your definition of ilmu kalam. Ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah suatu bahasan yang berkaitan dengan argumen, dalil-dalil dalam Islam yang bersifat sebagai pentauhid. Apa itu pentauhid? Sebagai penguatan, sebagai bentuk pembelaan atas akidah yang diimani oleh kita. Siapa itu kita? Umat Islam yang ada di muka bumi ini. Lalu, apa sumber dari ilmu kalam? Sebelum masuk ke manfaat, kita juga harus tahu apa itu sumbernya. Ilmu kalam yang dipelajari bisa bersumber dari kitab suci bagi orang Islam, yaitu apa? Al-Quran, yang mengandung hukum Islam, sejarah, zaman Nabi dan lain-lain, hadis atau as-sunnah, dan pemikiran manusia. Ketiga sumber kalam ini mengandung segala sesuatu yang menyangkut keimanan, lagi-lagi keimanan, dan lagi-lagi penguatan akidah. Barulah kita masuk kepada apa manfaat mempelajari ilmu kalam. Mempelajari ilmu kalam merupakan hal yang sangat penting karena banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh. Tidak hanya lebih menguatkan keimanan, akan tetapi masih banyak manfaat yang lain. Berikut akan saya uraikan apa manfaat dari ilmu kalam. Number 1, menguatkan keimanan. Mempelajari ilmu kalam yang di dalamnya apa? Mengenai masalah ketuhanan. Siapa Tuhan kita? Mar rabbuka? Allah. Wa mar rasul? Rasul. Man nabiyuka? Rasulullah. Alam gaib dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun iman dalam Islam, sehingga dapat menguatkan keimanan. Hal ini dikarenakan seseorang yang mempelajari ilmu kalam akan disuguhkan dalil-dalil yang menguatkan argumen, yang menguatkan pendapat tentang akidah Islam, tentang keyakinan Islam, sehingga nantinya akan timbul cara berpikir rasional, akan timbul cara berpikir logis yang menghubungkan keyakinan dalam beragama Islam ditambah dengan penguatan argumen yang didapat saat belajar ilmu kalam. Argumen yang dimaksud adalah alasan atau pembelaan dasar untuk mengimani semua yang ada dalam rukun iman. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran. Pada saat ini saja, pada zaman sekarang ini, masalah yang ada terkait penyimpangan ajaran agama Islam
penyimpangan ajaran yang ada biasanya disertai dengan ideologi yang ekstrem maupun mengandung kesalahan yang membolak-balikkan kebenaran. Maka dari itu, mempelajari ilmu kalam akan memberikan jawaban terhadap fenomena penyimpangan ajaran agama di masyarakat sekarang yang bisa diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor utama, faktor lingkungan. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai di dalam lingkungan ini. Manfaat ini sangat penting sebagai pondasi keimanan seseorang agar tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham yang beralirkan Islam, tetapi nyatanya berbeda sekali dengan yang sebenarnya. Lalu apa yang ketiga? Memberikan pondasi keimanan. Berbicara tentang pondasi itu dasar untuk menguatkan. Pada masalah keimanan dalam kehidupan beragama, perlu memiliki pentaukid, perlu memiliki penguatan. Tetap hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan seseorang dari bahaya ideologi agama yang berupa tapi tak sama secara kasarnya, bisa disebut aliran sesat. Ilmu kalam akan memberikan pondasi atau dasar keimanan pada seorang yang mempelajari. Karena dalam ilmu kalam pada agama Islam akan dibahas mengenai masalah ketuhanan. Marrabbukah? Allah. Beserta sifat-sifatnya, nabi dan rasul, hal-hal gaib, alam akhirat yang disertai penjelasan menggunakan sumber dari dalil-dalil yang benar. Pondasi keimanan selain dibangun dari dalam diri sendiri dengan mempercayai adanya Tuhan, kitab-kitab Allah, malaikat takdir, dan hari akhir juga. Dibangun dari pembahasan dalam mempelajari lebih detail mengenai agama yang dipelajari. Lalu apa yang keempat? Mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Manfaat selanjutnya yaitu seorang yang mempelajari ilmu kalam dengan baik diharapkan mendapatkan manfaat untuk bisa terus mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Setelah kita mempelajari dengan agama Islam dengan sebaik-baiknya, setelah itu diharapkan bisa terus istiqomah di jalan Allah setelah memperoleh pentaukid, penguatan pondasi keimanan kita. Pada saat belajar ilmu kalam dibandingkan hanya mempercayai sesuatu tanpa dasar ilmu pengetahuan jelas, hal ini akan menambah nilai positif dan membuat seorang selalu dekat dengan Allah melalui ilmunya serta menjadi jalan pemberi ilmu bagi orang lain yang masih belum mengerti. Yang kelima, memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat. Manfaat selanjutnya yang berkenaan dengan orang lain, mempelajari ilmu kalam akan membuatkan seseorang memiliki landasan pengetahuan yang baik, sehingga pengetahuan yang didapatkan akan mempelajari ilmu kalam dapat diamalkan kepada orang lain. Apakah kita semua akan mengamalkannya? Insya Allah kita akan mengamalkan kepada orang lain tentang ilmu kalam tersebut. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ceramah yang sedang saya laksanakan. Bagaimana Bapak-bapak Ibu? Atau memberikan nasihat pada yang membutuhkan. Terkadang orang lain di sekitar yang menginginkan penjelasan tentang masalah tertentu yang berhubungan dengan ilmu kalam, sehingga sebagai seseorang yang mengetahui serta mempelajari ilmu kalam, kita bisa memberikan penjelasan kepada orang tersebut. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas adalah mengarahkan ke jalan yang benar, siratul mustaqim, jalan yang lurus. Manfaat selanjutnya yaitu mengarahkan ke jalan yang benar. Apa maksud mengarahkan jalan yang benar? Yaitu ilmu kalam yang mengandung kebenaran tentang ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemikiran manusia, bisa mengarahkan seorang yang kurang paham akidah Islamnya yang sebenar-benarnya menjadi paham, memperkuat keimanan, serta berada dalam jalan Allah yang benar. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mempelajari ilmu kalam, bisa mendapatkan banyak manfaat sangat penting bagi kehidupan beragama Islam.
Apa manfaat terbesar? Yaitu dapat memperkuat keimanan. Pentaukid iman kita menjadi kuat dan menambah pengetahuan. Sebagai orang yang berilmu, tak lupa bahwa mempelajari ilmu kalam, ilmu tersebut bisa diamalkan kepada orang lain. Marilah kita, kalau kita mendapatkan satu ilmu, amalkan kepada orang lain sehingga menjadi pahala jariah. Mau mendapatkan pahala jariah, mari kita sama-sama mengamalkan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.